Oke, kali ini aku mau ngebandingin 3 MacBook Pro dari 3 generasi yang berbeda. Yang ini keluaran tahun 2010, ini 2017, dan yang ini tahun 2020. Tapi kali ini aku nge-reviewnya lebih ke fisiknya doang, sama kalaupun isinya lebih ke general aja sih. Jadi kayak awam review gitu. Nah, ini yang pertama, bisa dilihat sendiri dari yang ketiga laptop ini. Generasi yang di tahun 2010 ini tebelnya minta ampun. Ini kayak dibandingin sama yang lain kelihatan banget bedanya. Yang ini emang jauh lebih tebal. Dan dari segi logo Apple-nya sendiri, dia juga beda sendiri nih dibandingin yang 3. Kalau yang ini dia kalau misalnya kita hidupin, dia bakalan nyala logo Apple-nya. Nah, sedangkan kalau yang 2 ini, yang di 2017 sama di 2020, itu cuman kayak kaca gini doang. Jadi kalau dihidupin pun ini nggak bakalan nyala, nggak kayak si tahun 2010. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari segi portnya juga, si 2010 ini banyak banget portnya. Ada kayak buat HDMI, terus USB-nya juga masih ada, buat SD card, terus ini masih ada buat CD playernya. Sedangkan yang di 2017 sama 2020, ini kebetulan beda tipe ya, yang ini sama yang ini. Yang 2017 ini tipe apa ya, tipe biasa gitu lah. Maksudnya kalau yang di 2020 ini dia tuh touch bar. Jadi kalau touch bar tuh ada fingerprintnya juga. Nah, kalau dari segi portnya, yang si 2017 ini dia cuman ada 2 kayak gini di sebelah kiri doang, sama di sini ada buat headset. Nah, port yang 2 ini itu bisa dipakai, satu buat charger, satu lagi buat masukin ke USB. Dan itu harus pakai tambahan lagi. Tambahannya itu kayak gini contohnya. Jadi dia pakai Type C, baru kita ujungnya ditambahin buat kayak USB kayak gini. Sama ini bisa buat HDMI. Nah, yang di 2020 ini bedanya tadi kayak aku bilang, di sini portnya tuh ada 4. Sebelah kiri ada 2, ini sebelah kanannya ada 2 plus 1 buat headset. Oke. Nah, kalau dari segi harga ketiga ini sebenarnya nggak bisa di-compare secara nyata juga sih, karena kan beda tahun, pasti nilai uangnya juga beda. Tapi ini waktu di 2010 aku belinya itu sekitar 12 juta. Yang ini tahun keluaran 2017 tapi belinya di tahun 2019 gitu. Harganya sekitar 21 jutaan. Tapi masalah spesifikasinya nanti kita ulas lagi di dalamnya. Sedangkan yang ini si tahun keluaran 2020 dibeli di 2021, harganya itu sekitar 30 jutaan awalnya. Tapi di diskon jadi sekitar 29 jutaan gitulah. Terus dari masalah charger, kalau yang untuk si 2010 ini, ininya masih nyatu. Terus ujungnya itu juga masih yang magnet kayak gini, MagSafe ya kalau nggak salah namanya. Mana sih? Nah, ini dia kayak gini. Jadi kayak khusus gitu, nggak bisa dipakai buat yang lain-lain. Emang khusus buat charger doang. Jadi kalau misalnya kita pasang tuh, dia bakalan kayak gini tuh, ada kayak magnetnya. Terus nanti baru dia bakalan nyala di sini. Kalau misalnya ngecas pertama kali warnanya bakal orange, terus kalau misalnya udah full bakalan warna hijau. Dan ini sebenarnya agak riskan sih model chargeran kayak gini. Jadi udah sempat beberapa kali patah juga dan harus ganti. Nah, sedangkan kalau misalnya charger yang di 2017 sama 2020 ini, mereka sama sih tipenya. Ini yang charger si 2017, ini 2020. Nah, dia ini di sini bisa dilepas. Tuh, Type C. Jadi inputnya Type C, di sininya juga Type C gitu. Yang untuk 2020 sama juga. Jadi ini sebenarnya kayak kita bisa pakai kabel yang ujungnya Type C sama ini Type C secara kalau misalnya portnya ini kita udah punya, bukan port sih, kepalanya ini udah punya, ini doang yang rusak, jadi nggak ada masalah. Sedangkan kalau yang misalnya yang ini
Kalau misalnya kabelnya patah, ya semuanya harus diganti gitu. Sedangkan kalau yang si 2017 sama 2020 tadi ya, kalau misalnya kabelnya doang yang patah, ya udah kita tinggal beli kabelnya doang gitu. Selama ini masih bagus. Atau kalau misalnya ini yang rusak, ya udah ini yang diganti, kabelnya masih bisa dipakai. Kayak gitu. Nah, yang ini juga sebenarnya sih kalau dilihat dari tiga ini yang lebih komplit sih, baik dari segi port sama kayak indikator buat yang samping-sampingnya doang ya. Kayak ini ya, dia ada indikator baterai tuh. Jadi kalau misalnya satu, berarti ini baterainya udah tinggal dikit. Nah kalau dia baterainya full tuh ada di 8. Jadi kalau misalnya kita tekan ini bakalan 8 yang nyala. Nah terus di sini juga ada indikator gitu. Kalau misalnya kita sleep, misalnya dia dalam keadaan hidup terus kita tutup aja, di sini bakal nyala putih gitu. Tapi kalau misalnya kita off kan, baru dia ini mati kayak yang sekarang. Jadi nggak heran kenapa si 2010 yang kakak tertua ini jauh lebih berat dibandingin adik-adiknya 2017 sama 2020. Karena ya ini tadi dia komplit, ada CD-nya lagi segala gitu. Kalau dibandingin sama ini, ya Allah, beda kali beratnya. Jadi kayak gitu. Oke. Garing. Biar aja sih. Nah, ini sekarang aku bakal nyoba buat ngidupin ketiganya. Siapa yang bakalan lebih duluan bangun. Tapi ada bedanya juga nih dari yang ketiga ini. Yang si 2010 ini sering gini, masing-masing ada tombol power. Tapi buat yang dua ini generasi baru, dia gitu kita buka langsung hidup. Nah, kecuali kita ada ngubah di settingannya lah, tapi defaultnya itu dia begitu dibuka langsung hidup, otomatis hidup. Jadi kayak kalau misalnya kita buka, kita cuma mau ngebersihin doang, itu ya laptopnya tetap bakalan hidup gitu. Sedangkan kalau yang si 2010 ini, kalau misalnya kita buka, dia nggak bakalan nyala dan di settingannya juga nggak ada gitu. Jadi memang kita untuk ngidupin ini pure harus tekan tombol powernya. 2 hours later. Open, Bu.